Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bara Hada Syafei. NIM saya 10201240043 dari kelas TI 4801. Meng, meng. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu The Sign of Radiation Therapy Problem. Oke, langsung ke slide dulu aja. Oke, di sini ada kasus pertama. Eh, oke, di sini nyeritain tentang seorang pasien yang bernama Mary, yang didiagnosa menderita penyakit kanker pada area kandungan kemih dalam tahap lanjut. Untuk meningkatkan peluang hidupnya Mary akan menjalani terapi radiasi yang menggunakan sinar yang diarahkan ke tubuh pasien. Sinar-sinar ini dapat merusak jaringan sehat dan sel kanker. Selain merusak sel kanker, oleh karena itu kita harus menemukan kombinasi sinar radiasi dan intensitas yang optimal agar agar sel kanker itu mati. Sementara jaringan sehat kematin tetap aman. Oke, slide 3 ya. Eh, di sini tuh the goal of the design is to select the combination of the beams to be used and the intensity uh, of each one to generate the best possible dose distribution. Kagak tuh mau Once the kedua nih. treatment Putih. design has been developed it is administered in many installments spread of several weeks. Nah, di sini tuh tujuan desain tujuan desain di slide ini tuh adalah untuk menentukan kombinasi sinar yang akan digunakan serta intensitas masing-masing. Intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis yang optimal. Setelah desain pengobatan dibuat, pengobatan diberikan dalam beberapa sesi yang tersebar selama beberapa minggu. Kita akan menggunakan model desain terapi radiasi Mary untuk bentuknya tuh di area healthy anatomy itu beamnya tuh ada 0,4 dan beam keduanya tuh ada 0,5. Terus ada critical tissuesnya di beam pertamanya tuh ada 0,3 dan beam keduanya tuh ada 0,1. Minimize-nya tuh ada di lebih dari 7. Terus tumor regionnya di beam pertamanya tuh ada di 0,5, terus di beam keduanya tuh ada 0,5. Berarti ini sama dengan 6, sama dengan 6. Terus di center of tumornya di beam pertamanya tuh ada di 0,6 dan di beam keduanya tuh ada 0,4, lebih besar dari 6. Di minimasinya ada lebih besar dari 6. Terus ke slide 4 itu ada model di sini ada model linear programmingnya didefinisikan seperti variabel pertamanya tuh ada X1 dan X2, yaitu dosis pada titik umur sinar 1 dan sinar 2. Fungsi objektifnya adalah minimalkan total dosis pada jaringan sehat, yaitu Z.
sama dengan 0,4x1 plus 0,5x2. Terus yang ketiga tuh ada tiga pembatas yaitu batas maksimum dan minimum untuk area tertentu agar dosisnya sesuai. Terus ada slide kelima. Slide kelimanya tuh di slide kelima itu ngejelasin buat kita ngubah model tersebut ke bentuk standar agar bisa diselesaikan dengan metode simplex. Eh, kita bisa nambahin tambahan variabelnya yaitu pertidaksamaan lebih besar sama dengan kita tambahkan variabel x1. Terus ada untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan kita tambahkan variabel x2 sehingga kita dapat tiga persamaan baru dalam bentuk kesetaraan. Terus ada slide 6. Slide 6 itu ini ya slide 6 di sini tuh eh di sini kita menambahkan variabel yaitu x5 dan x6 karena kita punya pembatas dalam bentuk persamaan sama dengan dan pembatas lebih besar sama dengan. Nah, selain itu tuh fungsinya objektif diperbarui menjadi z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Jadi anything. Terus di slide 7-nya tuh kami menggunakan metode simplex untuk masuk ke tahap penyelesaiannya. Pada iterasi pertama kita tuh bisa mulai dengan solusi dasar awalnya. Kemudian kita menggunakan kriteria penurunan nilai Z paling besar untuk menemukan variabel masuk dan keluar. Nah, ini tuh tempat kita mulai melihat bagaimana nilai tabel simplex tuh berubah. Terus slide 8 ini variabel basis ya. Variabel basis tuh yang udah nggak berfungsi diganti pada langkah kedua. Jadi itu setelah perhitungan selesai, nilai Z-nya tuh mulai menurun, yaitu menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan solusi optimal, kita terus melakukan sampai semua nilai di baris Z itu nggak ada lagi negatif. Terus di slide 9 itu setelah setelah 3 kali nyoba, kita tuh bisa menemukan solusi optimal dengan nilai x1 sama dengan 12 dan x2 tuh sama dengan 0. Dan Z-nya tuh 4,8. Nah, ini tuh nunjukin bahwa hanya beam pertama yang digunakan dengan intensitas 12 kilohertz dan beam 2 itu tidak diperlukan. Terus yang slide 10 tuh kesimpulannya tuh dari hasil yang kita dapat disimpulkan tuh bahwa dosis masuk terbaik berasal dari beam pertama sebesar 12 kilohertz. Nah, dosis total yang terserap oleh jaringan sehat adalah 4,8 kilohertz dengan desain seperti yang tadi ya. Terus terapi radiasi itu menjadi efektif untuk membunuh sel kanker namun tetap aman bagi jaringan sehat. Oke, sampai sini aja pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.